radikal ini beda dengan radikalisme. Ya, istilah radikal ini adalah sebuah sifat dan itu tidak selalu berkonotasi negatif. Revolusi mental contohnya, ini adalah suatu langkah radikal, tapi sangat positif bagi bangsa ini. Lalu kemudian radikalisme adalah suatu faham yang menggiring seseorang untuk bertindak radikal, bertindak ekstrim atas pemahamannya. Ada ajakan di situ berarti? Ya, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan langkah pemerintah mengambil sebuah keputusan menutup situs yang dianggap bermuatan negatif, sesungguhnya saya dari DPR dan teman-teman melihat ini tanda tanya yang besar. Kenapa pemerintah secara serampangan menutup pengelola situs yang dianggap bermuatan negatif ini tanpa melakukan telaah yang mendalam, walaupun kata BNPT sudah dilakukan, ya, sudah ada telaah yang mendalam, tetapi yang punya otoritas untuk melakukan blokir kan bukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi yang punya otoritas adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Maka kemudian BNPT meminta itu kepada Kominfo kan? Permintaan bukan instruksi. Perintah. Karena BNPT bukanlah atasannya Kominfo. Jadi artinya sekalipun ada permintaan, disinilah tugas Kominfo untuk melakukan kajian lebih ditelaah dulu. Harus cek dan recheck. Benarkah apa yang disampaikan oleh BNPT berdasarkan data yang dimiliki itu valid atau tidak? Apakah memang pengelola situs atau situs yang bermuatan negatif itu betul-betul dianggap melanggar peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 sebelumnya yang antara lain disampaikan oleh Pak Tamrin tadi dengan beberapa gitu dan itu masih berlaku. Nah, kalau ternyata apa yang dilakukan oleh pengelola situs internet yang dianggap bermuatan negatif memang ada fakta, ada bukti, dan kemudian ini betul-betul membahayakan negara, maka kami bisa memahami. Kalau itu pemerintah mengambil kebijakan. Oleh sebab itu seharusnya pola pikir pemerintah itu jangan ini setelah kebakaran, ibaratnya sebuah rumah itu, baru kemudian tim pemadam kebakaran yang datang. Harusnya panel atau forum tadi yang sampaikan dibentuk lebih dulu. Dan ketika pengambilan keputusan itu mau diambil, maka panel bisa melakukan telaah, memberikan masukan kepada pemerintah untuk kemudian mengambil sebuah keputusan. Tapi itu nanti memang akan menjadi tugas panel itu kan? Jadi tadi ada beberapa keputusan, ada 5 keputusan utama gitu. Nomor 1 dari 5 keputusan itu mengatakan begini, kurang lebih begini, bahwa masalah ini adalah masalah antara negara dan warga negara, bukan antara negara dengan satu kelompok agama tertentu atau satu kelompok politik tertentu, bukan. Tapi ini antara negara dan warga negara. Dan masalah itu adanya di dalam ranah hukum, bukan ranah politik. Jadi nanti akan dilakukan dengan tata cara. Jadi juga semestinya tidak ada yang menyeret itu ke ranah politik ataupun jangan sampai. Dan terutama jangan pakai istilah-istilah yang mengisyaratkan implikasi pada satu kelompok tertentu, misalnya kelompok agama dia bilang Islam atau Muslim atau apa. Nah, tapi ini semata-mata situ saja gitu. Jadi itu yang dibatasi di situ. Ini ranah hukum. Kemudian nanti prosesnya memang begitu nanti Pak. Nanti ada keluhan dari masyarakat ataupun mungkin Pak Tamrin bisa langsung berbicara dengan Pak Agus di situ. Agus adalah pemimpin redaksi AKL Media. Websitenya adalah aklislamiccenter.com, betul? Iya, betul. Jadi nanti prosesnya itu kalau nanti ada keluhan dari masyarakat atau ada laporan dari lembaga-lembaga yang selama ini menekuni itu, misalnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu kan khusus itu. Nah, kalau ada laporan dari badan seperti itu, nanti laporan itu masuknya itu ke kita, ke tim panel. Nah, kemudian tim panel masing-masing itu akan mencermati dan kemudian mengambil keputusan dan nanti akan membuat rekomendasi kepada Menko Info. Apakah satu tindakan akan itu, tapi nanti tindakan itu dilakukan secara bertahap. Bukan langsung ujuk-ujuk blokir. Nah, blokir yang sudah terjadi itu sebenarnya by accident, not by design. Gitu. Dan itu jadi masih itu kecelakaan gitu. Diperbaiki artinya. Nanti akan diperbaiki, jadi dikasih peringatan dulu. Kemudian istilahnya juga bukan langsung dicabut, tapi istilahnya itu diblokir. Diblokir itu artinya sementara.
kalau ada protes, silakan protes. Baik. Dan kemudian dilihat nanti kalau memang betul-benar ini sangat berbahaya, baru ada keputusan yang lebih dasar, yaitu dicabut. Ya. Tapi begitu dicabut, hak hidup dari satu situs tertentu harus ada penetapan pengadilan. Ya, Tidak itu. boleh Harus hukumnya tanpa penetapan pengadilan. Baik. Karena ini di Baik, dalam ranah hukum. Kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda, pemirsa, kami ajak Anda mendengar apa sebenarnya ada yang tidak terima tentu saja dari keputusan pemerintah untuk memblokir 22 situs ini. Nanti kita dengarkan langsung dari pemimpin redaksi AKL Media apa sebenarnya yang selama ini disiarkan melalui website tersebut. Tetap bersama kami di Kupas Ketujuh. Baik. Kembali di Kupas Ketujuh, pemirsa, saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, jadi sebenarnya AKL IslamicCenter.com. Ya. Kapan persisnya Anda tahu bahwa ini sudah diblokir? Apakah sesudah ada rilis atau ketika Anda menyadari sendiri? Saya tahu sebagai pemimpin redaksi ketika ada rekan saya yang memberitahu SMS atau WhatsApp bahwa ini loh ada daftar yang kita termasuk daftar yang akan diblokir karena dianggap radikal. Waktu itu masih dibilang akan ya? Iya, akan. Artinya ini kami anggap seperti isu aja gitu. Tapi ternyata besoknya benar. Ketika kami buka sudah tidak bisa kami akses. Gitu. Artinya kalau saya melihat dari kasus ini bahwa ini kita nih yang 22 situs ini hanya menjadi kelinci percobaan oleh pemerintah atau BNPT seperti Bapak jelaskan tadi bahwa nanti baru akan begini. Sementara kita tidak mulai proses itu. Ketika kami datang ke Kominfo sehari setelah pemblokiran itu kami minta untuk dijelaskan apa alasannya. Anda berbicara dengan siapa pada saat itu? Waktu itu kita menghadap ke Kominfo karena menurut Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014 itu kita dibenarkan untuk mengajukan keberatan dan minta dinormalisasi istilahnya. Betul. Nah, setelah kita ketemu, pihak Kominfo sudah menutup diri untuk diskusi soal kata radikal. Dia merasa bukan hak dia untuk menjelaskan. Karena hanya mendapat order dari BNPT. Nah, kebetulan pada hari itu Kominfo akan rapat koordinasi dengan BNPT dan Kementerian Agama. Akhirnya kita diminta untuk menunggu setelah mereka koordinasi. Setelah jam 2 siang mereka selesai koordinasi, barulah kita dipertemukan dengan BNPT dan Kementerian Agama dengan dimediatori oleh pihak Kominfo. Gitu. Apa penjelasannya waktu itu? Ya, penjelasannya bahwa ada 4 kriteria radikal menurut mereka dari hasil koordinasi. Pertama, dianggap bahwa definisi radikal di sini adalah pihak yang ingin melakukan perubahan secara cepat. Istilah ingin revolusi lah. Kedua, kita dianggap menyebarkan paham yang takfiri. Yang kedua takfiri. Dianggap bahwa kita mengkafir-kafirkan orang lain. Kedua, kita menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain. Keempat, kita menafsirkan jihad secara dangkal. Nah, dengan definisi itu kita merasa tidak masuk dalam kategori itu gitu. Karena kalau selama ini yang ditulis kemudian yang dirilis di AKL Islamic Center? Ya, perlu masyarakat tahu bahwa AKL Islamic Center ini adalah sebuah komunitas pengajian. Jadi kita bukan situs news.com seperti yang lain. Baik. Sehingga porsi berita kita yang umum itu hanya 10%. Yang lainnya adalah informasi tentang kegiatan kita sebagai Islamic Center, yang juga konsultasi agama. Juga kita menjelaskan dan tentang... itu konsultasi agamanya terbuka, maksudnya konten yang dikonsultasikan kita semua bisa melihatnya gitu. Bisa. Tidak ada yang disembunyikan. Bisa. Apapun. Dan itu sifatnya tanya jawab. Baik, jadi jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Gitu. Baik. Gitu. Baik. Oke. Salah satu metode dakwah. Gitu. Ya, metode dakwah kita. Baik. Kita sekarang akan langsung tanya sebenarnya mekanisme apa yang sudah dilakukan oleh BNPT selama ini hingga mengeluarkan 22 nama situs itu yang diminta untuk diblokir. Saya panggil sekarang Pak Wawan Purwanto, sudah hadir di sini, staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selamat malam Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, silahkan langsung duduk, tapi langsung akan saya tanyakan. Jadi mekanismenya sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh BNPT hingga akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk memblokir situs-situs ini? Ya, memang sebelumnya ada kajian-kajian dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Berapa lama kajiannya itu Pak Wawan? Sudah bertahun-tahun ya, ada tahunan lah. Dari 2012 kurang lebih dilakukan.
Dan itu jadi ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada ormas OKP, kemudian juga dengan para cendekiawan, kemudian juga para ulama, dan di samping juga sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang di dalam hal ini ada concern mengenai masalah-masalah itu, sehingga tidak sendiri, tapi semua berdasarkan kajian yang cukup lama, gitu. Mas Riza menggeleng, kenapa? Saya pikir ini kalau tadi Pak Wawan katakan ini kajian dari 2012, 3 tahun, kemudian yang diblokir ada 20, ini sungguh saya tidak tahu kerja apa 3 tahun sehingga ada salah pemblokiran. Misalnya dari 20, 7 yang sudah mengadu kepada Kominfo bahwa mereka bukan bagian daripada situs-situs radikal. Misalnya kita ambil contoh satu saja, Hidayatullah yang ada di Banjarmasin, Kalimantan. Ini adalah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan ekonomi dan tersebar di seluruh Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan radikalisme. Tapi sebetulnya saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan persoalan yang di permukaan. Kita lihat dari awal persoalan. BNPT mengirimi surat berdasarkan surat nomor 149K BNPT 2014. Dikirimi dan mereka menegaskan bahwa ada laman-laman yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme. Lalu di sini persoalannya menurut saya, tidak ada definisi mengenai radikalisme. Apa yang disebut dengan radikalisme? Kalau terorisme kita ada undang-undang nomor 15 tahun 2003. Terorisme ada. Apa yang disebut dengan terorisme? Tapi radikalisme tidak ada. Karena itu menurut saya pemerintah harus membuat UU. Karena sekarang prolegnas tahun 2015 sudah ada, tidak bisa. 2016 yang bisa dilakukan adalah Perpu, yaitu Perpu misalnya undang-undang radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan. Apakah BNPT mengeluarkan definisi radikalisme? Iya, ada 4. Yang pertama, melakukan perubahan cepat untuk revolusi dengan agama sebagai dasarnya. Yang kedua, takfiri. Yang ketiga, ISIS. Yang keempat, melakukan jihad. Ini persoalan sekali, Mbak Putri. Apa persoalannya? ISIS ini adalah baju, adalah lembaga organisasi. Sementara takfiri dan jihad ini adalah pemikiran. Dua hal yang berbeda. Bagaimana satu lembaga dimasukkan? ISIS ini bisa berubah-berubah. Saya akan jelaskan. Di Somalia itu ada Asy-Syabab. Di Nigeria, kemudian negara-negara tetangganya, Chad, Kamerun, Niger, itu ada Boko Haram. Ya. Kemudian ada Al-Qaeda. ISIS ini adalah hanya mengganti baju saja. Sesungguhnya ini pada tahun 1999 Abu Mus'ab Az-Zarqawi mendirikan namanya Tanzimul Jihad. Kemudian pada tahun 2004 Abu Mus'ab Az-Zarqawi melakukan sumpah setia terhadap Bin Laden. Kemudian mendirikan Tanzimul Qaeda fi Bilad Rafidain. Ini yang terkenal dengan Al-Qaeda in Iraq. Ya, kemudian tahun 2006 berubah lagi menjadi Islamic State of Iraq. Lalu Abu Mus'ab Az-Zarqawi meninggal diganti oleh 2 orang, dan yang sekarang ada Abu Bakar Al-Baghdadi yang menjadi khalifah daripada ISIS. Bahwa artinya 4 klasifikasi itu tidak, logikanya saja tidak jalan mungkin. Karena ISIS adalah lembaga. Yang namanya lembaga atau baju bisa berubah. Boko Haram ada di Nigeria, kemudian Asy-Syabab ada di Somalia, lalu ISIS ini ada di Irak dan di Suriah. Artinya bisa di mana saja. Sementara takfiri dan jihad ini adalah pemikiran yang saya bisa jelaskan nanti. Baik, bagi saya gini, karena ini kan proses yang berbeda. Artinya di sini juga kajiannya artinya melibatkan banyak elemen ya. Dan sayang sekali sampai sejauh mana Pak Wawan kajiannya? Apakah sampai misalnya untuk Hidayatullah misalnya, hidayatullah.com, apakah sampai ke daerah melihat dampaknya di masyarakat? Apakah mengukur itu dengan sangat precise? Misalnya ada orang sebelum dan sesudah mengakses situs ini, apa yang ada di pikirannya itu kan? Semua lewat sebuah penelitian yang panjang, bahkan juga mendatangkan juga pakar dari luar negeri ya, para ulama-ulama besar ada dari Mesir, kemudian dari Yordania, dari Yaman, Sudan, Saudi. Jadi tidak sendiri, jadi semua elemen dilibatkan. Kalau misalnya ini terjadi miss dan sebagainya, ya ini kan situasi demokratis ya. Tentu ada
ada yang protes ya dari Mas dan sebagainya. Tapi tunggu dulu Pak Justru Wawan. itu bukan demokratis ya. Karena kalau demokratis itu tata caranya transparan, kemudian kriteria-kriteria yang dipakai transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Pak Wawan, tapi gitu. sebenarnya saya mau konfirmasi dulu. Yang apakah pada saat itu BNPT memberikan perintah atau meminta? Karena kalau misalnya perintah harus segera dilaksanakan. Kalau meminta tentunya keputusan ada di tangan Kominfo. Jadi supaya kita bisa tahu tidak ada perintah. Artinya hanya penyampaian satu kan sejajar. Artinya ini sama-sama lembaga negara. Sehingga tidak ada underbow, tidak ada. Ya. Dan di pihak Kominfo sendiri juga ada tim pengkaji ya, di pengkaji sana sehingga tidak serta-merta bahwa ini pasti dilakukan langsung tidak. Ya, silakan Pak Mustafa. Jadi memang sejak awal ini sudah amburadul. Mekanismenya? Kalau kita mendatangkan hari ini Pak Wawan, besok mendatangkan Pak Irfan, lain waktu Pak Saud, itu akan berbeda jawabannya. Pak Irfan mengatakan karena pemakaian .com, coba bayangkan. Ini mohon maaf nih, saya udah berkali-kali ketemu BNPT. Apa kesalahan .com? Harus pakai koid, ini seluruh perusahaan pakai .com, radikal semua kalau gitu. .com pertama. Yang kedua, ini karena radikal semua. Ini saya sudah teliti di PP Muhammadiyah, 22 situs ini banyak yang janggal. Berapa yang janggal? Ada sekitar 5 ini saya catat ya. Misalkan pertama, ada kafilahmujahid.com, pemiliknya misterius. Ada Ladispo, pemilik misterius. Ada Azam Media, pemilik misterius. Indonesia Support Islamic State, misterius pula. Ini kalau dipanggil orangnya tidak ada. Anda bisa memastikan itu? Sudah bisa memastikan. Kalau yang lain ada penanggung jawab, ada alamat kantor, ada akun banknya, ada nama orang-orang. Ini nggak ada. Semua siapa yang bikin? Pertanyaan pertama, pertanyaan besar saya, siapa yang bikin ini? Kenapa nggak segera ditutup? Kok menunggu yang lain kemudian 22 ini diblokir semuanya? Baik. Nah, ini pertanyaan besar pertama. Sesuai kajian kami di PP Muhammadiyah, ini ada sesuatu di agenda di balik ini. Kenapa? Kalau Bapak tadi bilang ini tidak ada kaitan dengan agama, bohong besar karena itu ini semua. Apa kira-kira agendanya? Ciri khas semua ini adalah situs yang bernuansakan agama, tidak ada yang di luar agama. Nah, kalau saya jadi BNPT, maka saya nggak usah berputar-putar. Terus terang saja ngomong bahwa ini adalah pemberantasan pembantaian blog-blog yang berbahaya bagi NKRI. Tetapi kalau ditanya alasannya nggak akan nyambung. Karena waktu itu bilang, misalkan Pak Irfan itu mengatakan, ini mengerongrong Pancasila, membahayakan NKRI, menebar kebencian. Padahal situs yang lain, yang misalkan jaringan Islam liberal, misalnya lah ini mohon maaf, islamtoleran.com, itu juga menebar kebencian, tapi tidak diblokir dalam hal ini. Nah, ini di sini ada sesuatu yang harus kita tanyakan, sebenarnya apa yang terjadi. Nah, pada 22 situs atau blog yang ada di sini, ini saya sebagian sudah saya kenal semua, isinya memang lebih banyak adalah ilmu agama Islam. Kalaupun ada berita, ini hanya sedikit. Misalnya saya contohkan. Oke, sebentar. Untuk contohnya bisa dipotong nanti sekalian langsung meminta respon dari Pak Wawan. Kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Membentengi baik dari segi teknologi ataupun informasi yang masuk ke Indonesia itu sendiri, baik dari situs online ataupun sebagainya, karena yang kita ketahui bahwasannya rakyat Indonesia ini sangat mudah diajak. Ya kalau seandainya itu ajaran itu melenceng, ya sebaiknya ya saya juga setuju kalau dihapus. Kalau memang itu berdampak positif untuk kemajuan dari negara kita. Banyak masyarakat awam yang kurang mengerti tentang situs-situs radikal itu, toh yo masyarakat cuma tahunya ya sedikit informasi, tapi tiba-tiba langsung dari pemerintah itu langsung nutup situs-situs kayak gitu. Ya itu yang perlu dibenahi aja sih. Oke, kita mau standby. Ya, Anda kembali di Kupas Ke-7 pemirsa, dan saya langsung masih ke Mas Mustafa tadi akan menjabarkan sedikit apa keanehan-keanehan yang ditemukan dari riset yang sudah Anda lakukan sendiri ya. Apalagi? Memang sedikit ini saja. Aneh. Jadi salah satu website itu adalah memuat ini misalnya ada kata tauhid ya. Kan ini kata tauhid ini yang kemarin di alasan Pak Apa artinya mungkin ada yang tidak mengerti. Pokoknya ini Pak Apart yang jahat ya, tidak membela umat Islam dan sebagainya. Tetapi yang aneh adalah foto yang ditunjukkan itu adalah foto penembakan terhadap aparat. Yang di situ aparat masih berdarah-darah. Tetapi website ini milik
teroris. Bagaimana mungkin seorang kelompok teroris bisa memiliki foto aparat yang masih berdarah-darah dan ada yang masih hidup memegang senjata? Kalau begitu terorisnya ditembak aja dong saat itu. Ini yang pertama. Ini lucu-lucu memang kisahnya. Ini saya menunjukkan bagaimana. Ini ada lagi. Ya, satu lagi ya. Dalam kasus ini, BNPT misalkan mengatakan ke Pak Irfan itu, ini ajakan bergabung dengan ISIS misalkan. Dalam website ini bukan bergabung dengan ISIS, tapi ada tombol bergabung dengan website ini untuk mengkritisi ISIS. Menghajar ISIS, anti-ISIS, bukan untuk mengajak bergabung dengan ISIS. Nah, ini ada kesalahan kecil. Jadi di sini screeningnya itu ada yang aneh memang. Maka dari itu saya bilang bahwa ini ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Maka dari itu keluhan seperti beliau ini dan lain-lain yang 22 ini harus segera dijawab. Sekarang saya kira udah mendengar lah Pak Kominfo. Cabut dulu blokirnya, kita diskusi, panel kan sudah jalan. Artinya ini kan semua harus buka telinga mata sehingga masukan dari teman-teman ini segera direspon, tidak usah menunggu bertele-tele. Gitu aja. Artinya begini, tindakan BNPT ini menurut saya juga Kominfo ada standar ganda. Ketika misalnya BNPT bilang mereka memblokir berdasarkan pengaduan dari kelompok masyarakat, mereka cepat bereaksinya tanpa katakanlah men-screening kita yang sesungguhnya gitu. Terus begitu kita minta untuk supaya situs kita diperbaiki, segera dinormalisasi, itu lambat seminggu, belum tidak ada jawaban. Ya jujur aja bahwa ini ada yang serampangan cara kerja BNPT. Tapi sebenarnya gitu. kalau misalnya ada permintaan misalnya untuk memperbarui konten, itu bersedia tidak? Ya bersedia, artinya gini, saya pernah jadi wartawan di Media Indonesia 89 sampai 97. Saya rasa cukup waktu untuk belajar untuk bagaimana kode etik jurnalistik. Ketika kita cuma minta kepada BNPT atau Kominfo untuk tolong jelaskan di mana salah kita, di tulisan mana, tanggal berapa, judulnya apa. Kalau memang itu bisa dibuktikan kita melakukan kesalahan, akan kita ralat, akan kita perbaiki. Karena kita juga tidak ingin menjerumuskan jamaah kita pada info-info yang tidak benar. Kalau dulu sebentar, ini kalau dibawa ke ranah jurnalistik tidak kayak nyambung, Mbak. Ceritanya nanti Dewan Pers akan bilang ini bukan produk jurnalistik. Karena sangat berbeda. Situs ini sangat berbeda. Pasti ada perdebatan lagi di sana. Pak Tamrin, tugas Anda berat sekali ini. Iya, memang. Jadi ke depan itu nanti kalau ada misalnya udah diblokir, bukan dicabut ya, tapi diblokir. Udah diblokir sekarang, bisa protes, kemudian mengajukan protes. Nanti yang akan datang, protes itu akan dibawa ke tim panel kita. Nah, di panel itu kemudian dibahas. Nah, nanti keputusannya dikasih ke Menkominfo. Tapi sehingga Bapak tidak usah berurusan dengan BNPT, bukan? Ya, tapi dengan justru inilah yang menjadi kekhawatiran mereka. Proses ini. Berapa lama proses ini? Kalau kemudian proses ini berkepanjangan, tentu saja mereka yang mengelola situs-situs yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, maka mereka tentu saja merasa dirugikan. Karena mereka ini melakukan kerja dakwah, Pak. Dan kerja dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar loh. Mengajak yang baik, menjauhi kemungkaran. Apalagi dari hasil penelitian tadi disampaikan, ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Ini semua menurut saya menjadi pembelajaran bagi BNPT, Kominfo, dan pembelajaran juga jadi bagi pengelola situs yang dianggap radikal atau situs Islam itu. Dari situs Islam atau situs yang dianggap radikal itu, maka konten harus hati-hati di dalam menyebarkannya. Bagi BNPT maupun Kominfo harusnya juga legowo untuk mengoreksi kalau ini nggak benar, gitu loh. Cara pengambilan keputusan tanpa harus berkomunikasi lebih dulu dengan pengelola situs-situs ini, saya kira juga terlalu, maaf saja, terlalu arogan bagi pemerintah melakukan itu tanpa ada beberapa kesalahan memang, tetapi juga jangan dilupakan inti persoalan bahwa di antara situs-situs ini memang mendakwakan hal-hal yang radikal, yang isinya paham-paham jihadis, kemudian ekstremis, kemudian mengandung pesan Salafi Wahabi. Saya kasih contoh, arrahma.com. Pemiliknya Muhammad Abu Jibril itu sudah dipidana, dipenjara, vonis 5 tahun terkait tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan keluar setelah 3 tahun penjara. Artinya, ini ada bahwa ada situs-situs yang memang memberikan ruang atau mendakwakan hal yang radikal. Nah, intinya kita semua adalah sepakat bahwa kita tidak setuju terhadap
paham radikalisme keagamaan. Jangan terjebak hanya persoalan di permukaan. Nah itu dia. Persoalan itu adalah dia yang menjadi tugas screening ya. Itu dia yang menjadi tugas screening sebenarnya oleh BNPT. Tidak salah. Tetapi cara memblokirnya yang salah. Nah itu dia. Kan sudah saya bilang nah itu dia tugas screeningnya. Tugas screeningnya itulah. Tugas screeningnya itulah menjadi PR ya. Berikan kesempatan Pak Wawan dulu. Gini Mas. Pak Wawan dulu silakan. Kalau semua bicara sing dengerin siapa? Ya, Pak Wawan silakan. Bagi saya gini, semua pihak legowo. Tadi saya sependapat. Dan kita buka adanya komunikasi. Karena dengan komunikasi maka menghilangkan miskomunikasi. Semua elemen akan dibuka. Supaya semuanya tidak terkesan tertutup, misterius, kemudian ada penyamarataan. Tujuannya sebenarnya diskusi ini itu ingin keterbukaan, ya, Pak. Kita akan ke depan. Ke depan pasti akan terbuka. Kalau diblokir buka dulu lah. Ini kan udah kelihatan ada insiden tadi. Kalau buka dulu. Nah, bukan wewenangnya BNPT. Oke. Baik. Lagi. Kita sekarang yang kemudian itu dia. Kita jawab itu setelah jeda. Kayaknya mekanismenya menjadi baik. Kita tunggu ya. Kita tunggu apa mekanisme berikut yang akan dilakukan, tetap di Kupas Ke-7. Kembali di Kupas Ke-7, pemirsa, saya langsung ke Pak Wawan, apa yang kemudian bisa dipelajari dan juga harus mungkin kemudian dilakukan oleh BNPT dari kasus ini? Sebetulnya BNPT kan sudah ingin melakukan perubahan sudah lama, termasuk tadi dikatakan guru pokok sudah lama, karena memang mekanismenya itu kan tidak ada, ya. Artinya yang tadinya automatically tadinya diminta dari pihak Kominfo itu langsung menutup kayak situ porno itu. Tapi Kominfo tidak berani kalau tidak ada permintaan. Jadi itu seperti itu mekanisme. Akhirnya disusun. Jadi sebenarnya dari Kominfo apa dari BNPT atau dari mana? Dari BNPT terakhir. Dari BNPT ya. Tadinya kan pengennya dari secara otomatis itu dari pihak Kominfo itu menutup yang laman-laman seperti itu. Ternyata di pihak Kominfo tidak berani kalau tak ada permintaan karena takut ada tuntutan masalah-masalah hukum dan sebagainya ya. Nah terus maka sekarang keresahan masyarakat seperti yang disampaikan tadi sudah cukup lama itu dipelajari dengan mendatangkan semua elemen dan kebetulan memang tidak melibatkan jenengan untuk hadir. Tapi nanti next ya saya ingin datangkan yang 7 itu untuk bicara. Tidak usah 7 tapi semuanya. Dan kita ingin bicara dari hati ke hati karena kita ingin membantu karakter building. Tidak musuhan, tidak ada yang musuhan, tidak ada benci, tidak ada. Saya sama teroris juga peluk-pelukan. Nah ini terus terang aja di penjara saya, 20 penjara saya datang ya peluk-pelukan mereka. Saya anggap saudara, bahkan saya juga ngambil anak asuh dari anak-anak mereka. Termasuk laman-laman ini. Jadi itu sebetulnya tidak ada maksud ingin membumi hanguskan ataupun mereduksi pemikiran seperti itu. Tapi ini keprihatinan bersama. Dan itu ada yang kajian. Jadi tidak ujuk-ujuk. Tidak ada, mendadak tidak ada. Ada kajian, tapi kemudian kalau misalnya kajiannya ternyata kurang mendalam, menghadirkan kalau protes. ada aksi dan ada reaksi itu kita biasa. Tahu kajian yang mana. Kajian yang mana kita kadang tahu. Karena memang ini tidak dibuka untuk publik, makanya nanti kalau mau ketemu secara rame-rame, nah disitulah kita ungkap. Karena memang ada masalah-masalah yang tidak bisa dibuka ke publik karena kalau dibuka ke publik secara itu sebenarnya sangat berbahaya. Kepala BNPT-nya ini Pak Wawan, saya kira adem Indonesia. Oke, Mas Agus sudah menjalani proses minggu terakhir. Adakah respon dari Kominfo sejauh ini? Ya itu dia, sampai sekarang kita minta tolong jelaskan mana poin-poin mana yang kita masuk kriteria radikal tadi. Nanti jumpa aja Mas. Sampai sekarang tidak jelas. Kan bisa kalau juga kalau memang katakanlah ingin tidak diketahui publik kan bisa lewat internet. Nah, ini ya kan tapi paling tidak begini. Anggota dewan yang salah satunya melakukan pengawasan. Menurut kami memang pemerintah itu harus hati-hati di dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak nasional. Kalau sudah hati-hati sudah tahun 2012. Saya kira tidak. Belum. Karena apa?
keputusan itu diambil ternyata tidak melalui sebuah prosedur yang sebetulnya menghasilkan keputusan yang arif. Tidak pernah misalnya ada komunikasi dengan pengelola dan kemudian panel juga baru dibentuk. Yang seharusnya panel ini lebih dulu dibentuk untuk mengkaji segala permasalahan terkait dengan situs yang bermuatan negatif itu ternyata baru dibentuk. Tapi ya panel Kominfo. Better late than never. Mas Riza ya. Saya pikir kita setuju semua bahwa gencar tangkal situs radikal, bahwa isunya adalah jihad, kemudian takfiri. Jangan lupa juga banyak situs di masyarakat kita yang sangat mudah menyalahkan orang, mengkafirkan orang lain. Misalnya paham-paham yang pengajian dari kelompok Wahabi, Salafi, kemudian mempermudah orang takfiri. 16 orang yang berangkat ke Turki, menurut saya adalah saya sependapat dengan Pak Tamrin tadi. Bukan situs radikalnya yang situs harus radikalnya, tetapi situs yang ilegal membahayakan. Itulah ilegal berbahaya istilahnya. Saya pikir ini juga bahaya. Legal misalnya seperti Ar-Rahma yang legal, tetapi yang isinya misalnya menganjurkan dakwah yang takfir, dan jadi ini luar biasa bahayanya menurut saya. Bagaimana di masyarakat? Saya pikir kita ada NU, ada Muhammadiyah, ini adalah dua organisasi masyarakat besar yang mengedepankan Islam Indonesia. Ini luar biasa. Tujuannya baik. Saya langsung ke Mas Mustafa, silakan. Yang dilakukan oleh gerakan Salafi Wahabi yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Ini juga berbahaya. Ini gini. Oke. Kita kembali Mas Mustafa. Prioritaskan dulu yang memang ini nyata-nyata. Saya setuju. Baik, Mas Mustafa. Sekarang gini. Jangan yang prioritas di kebelakang. Saya bukan membela bukan apa. Ini soal kaidan. Saya sebenarnya 15 tahun. No problem. Persoalannya adalah media portal Islam yang temannya BNPT sendiri, Gema Islam, juga dibabat. Saya bukan soal apa, soal nyebut Ar-Rahmah apa. Ini Ar-Rahmah mungkin keluarganya penjahat semua. Tetapi produk portalnya kita bisa lihat sendiri di internet. Nah, sekarang kalau soal menebar kebencian, soal apa tadi jihad, takfiri dan sebagainya, mohon maaf. Banyak sekali di masyarakat kita. Saya tahu. Itu adalah nanti dulu disulut oleh nanti gantian. Anda itu profesor begitu. Jadi kita begini. Takfir, kafir, bid'ah, itu adalah bahasa Al-Quran. Saya kira BNPT bukan lembaga seperti MUI yang bisa menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Beberapa kali Pak Saud misalkan, pidato di televisi mengatakan, atau Pak Irsan mengatakan, ini karena orang saling membid'ahkan, melarang tahlil, melarang kunut. Ini sudah menafsirkan Al-Quran BNPT itu. Ini kan sudah menuju ke kelompok tertentu, seolah-olah yang tidak tahlil, seorang yang tahlil, yang kunut, yang taraweh 23 rakaat itu adalah yang tidak radikal. Itu ini sudah makanya, menafsirkan, bukan ranah BNPT. Sekarang itu makanya akan ada diajak untuk bicara ya. Itu juga menebar kebencian. Karena ini kan ada yang tidak kunut, ada yang tidak tahlil, ada yang tidak 23 rakaat. Ini kan menebar kebencian. Saya harus potong di sana. Ini fakta. Pak Tamrin silakan. Jadi masalah kita ini sebenarnya masalah situs. Nah, masalah situs ini harus kita lihat satu demi satu. Tidak bisa digeneralisir kayak Ustadz ini bilang semua nggak bisa. Tapi harus lihat satu demi satu di mana duduk perkaranya, isinya apa, baru kemudian dibuat keputusannya, baru kita rekomendasikan kepada menteri gitu. Jadi setelah kalau tadi di blogger dicabut dulu dari panel ini. Ini saya dengar katanya yang 7 itu diprioritaskan. Semuanya yang ini kan blogger dulu kan ada kesalahan kolonial ini. Yang 7 itu diprioritaskan. Itu yang akan diprioritaskan ya. Baik. Kita sudah baik. Jadi kita membangun karakter building. Saya setuju itu. Baik. Terima kasih. Mohon maaf sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kupas 7 malam ini. Semoga bermanfaat. Para paham radikalisme itulah patut diwaspadai dan ditangkap dalam perspektif menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan dalam menangkal paham radikalisme yang bisa memecah belah bangsa. Apalagi dalam sejarah berdirinya NKRI, para pendiri bangsa utamanya ulama dan wali songo memperjuangkan Islam dan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama. Saya Putri Ayuni Tias pamit, selamat malam, terima kasih.